Kak, kelihatan PPT-nya, Mbak? Sudah Ibu, kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kita mulai ya. Jadi, manajemen kebidanan yaitu ini D3 apa D4 ya? D3, Bu. Ya, Bu. Oh iya. Jadi manajemen kebidanan itu merupakan proses pemecahan masalah. Ya. Nah, masalahnya siapa gitu ya? Proses pemecahan masalah. Nah, karena ini di kebidanan maka adalah masalah-masalah pasien atau klien yang berkaitan dengan kebidanan. Nah, kemudian masalah di sini tidak hanya berupa masalah, ingat ya, tapi juga diagnosa, kemudian masalah yang mengikuti diagnosa, dan kebutuhan. Ya, ini. Manajemen kebidanan disebut juga sebagai suatu metode untuk mengorganisasikan pemikiran dan tindakan. Ya, jadi dalam memberikan manajemen kebidanan itu harus diorganisasikan apa pemikiran kita dan tindakan. Pemikiran itu artinya adalah bahwa setiap bidan itu harus memiliki kemampuan knowledge. Nah, kemampuan knowledge ya, yaitu dari teori-teori kebidanan. Baik kehamilan ya, ruang lingkupnya ya, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, kemudian balita, remaja, KB ya, dalam siklus kehidupan wanita. Ya, siklus kehidupannya itu adalah wanita, bukan laki-laki. Ya, kebidanan kaitannya dengan wanita. Jadi semua ini mahasiswa itu harus sudah mempunyai kemampuan tentang teori-teori itu. Maka di dalam konsep kebidanan, dalam pendekatan filsafat itu disebut dengan apa? Yang sudah, ayo. Yang berkaitan dengan teori disebut dengan apa? Pendekatan filsafat. Ayo, ada 3 pendekatannya. Kalau yang berkaitan dengan teori namanya apa? Mbak Milatin? Apa Mbak Milatin? Yang kaitannya dengan ilmu. Kan ada ilmu, tindakan, terus kemanfaatan. Yang ilmu namanya apa? Depannya O. Ontologis, Bu. Nah, Ontologis. Ojo lali. Ya, bidan itu harus mampu itu, ilmu itu. Ya. Nah, dari ilmu-ilmu tadi, maka ketika kita menghadapi pasien, kita akan tahu ya dari teori tadi itu keadaan pasien ini menyimpang dari yang fisiologis atau tidak. Nah, kita temukan, oh ini fisiologis, ini patologis. Dengan keadaan ini ya artinya kediagnosa ya, dengan diagnosa ini muncul masalah atau muncul kebutuhan pasien itu ditemukan itu. Ya. Kemudian dari temuan-temuan itu seorang bidan berdasarkan konsep berpikirnya dia akan mengambil suatu keputusan. Saya lakukan tindakan apa pasien ini?
Maka keterampilannya harus dimunculkan. Keterampilan kaitannya dengan pendekatan filsafat yang kedua yang disebut dengan setelah ontologis apa? Epistemologi, Bu. Epistemologis itu adalah melaksanakan teori-teori itu dengan benar. Artinya berdasarkan temuan itu, pasien ini saya lakukan ini. Ya, sehingga dari keterampilan yang dilakukan untuk tindakan pasien akan memberikan yang ketiga apa? Aksiologi. Ada kemanfaatan. Oh, secara teori pasien ini mengalami ini. Ya, maka kesimpulannya adalah pasien adalah fisiologis atau patologis. Maka saya harus lakukan tindakan. Titik. Hasil tindakan itu akan bermanfaat bagi pasien. Ya. Sampai di sini, sampai ke tindakan keterampilan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Tri ada bertanya, Mbak Tri? Mbak Tri Puji Set. Iya, Bu. Boten belum. Mbak Ana? Belum, ya. Nah, kemudian pengorganisasian pemikiran dan tindakan tadi merupakan suatu rangkaian atau tahapan yang logis. Harus logis. Ya. Oh, pasiennya panas. Misalnya, oh pasiennya ini mengalami perdarahan. Nah, secara kebidanan misalnya ini hamil atau bersalin perdarahan. Secara teorinya dia adalah patologis. Nah, penyebab patologisnya apa? Perdarahan itu tadi macam-macam. Maka saya lakukan tindakan, harus menghentikan perdarahan. Nah, keterampilan menghentikan perdarahan itu tadi yang harus dikuasai. Mungkin kalau di persalinan ada yang disebut dengan kompresi bimanual eksterna, interna, ya, atau kolaborasi dengan dokter untuk menghentikan perdarahan. Nah, setelah itu tidak dibiarkan begitu aja. Ini akan berlangsung suatu proses terus-menerus. Ya, nah yang namanya manajemen itu tidak sekali itu terus sampai pasien sembuh atau masalahnya pasien atau diagnosanya pasien sudah tidak muncul lagi atau teratasi. Kemanfaatan tadi, oh dengan tindakan ini ternyata manfaatnya perdarahannya begitu. Nih ya, logis artinya harus menggunakan proses berpikir. Kalau pasiennya mengalami panas, misalnya ini, oh ada pasien anak mengalami panas, harus dicari secara logis, ilmunya harus dikuasai. Oh ternyata penyebab panasnya adalah pasien ya mengalami batuk. Nah, penyebabnya ditemukan pasien itu batuk. Batuknya karena apa? Kalau dia misalnya mengalami gangguan pernapasan, kalau diberikan hanya penurun panas, gangguan pernapasannya tidak apa? Tidak teratasi, hanya turun panasnya tok. Ya. Seperti contohnya sehari-hari contohnya. Ada mahasiswa mengikuti daring.
Ternyata dalam mengikuti itu dia tidak bersemangat, ngantuk. Ada sih kelihatan wajahnya, tapi ngantuk. Harus ditemukan kenapa penyebab ngantuknya. Satu, mungkin belum sarapan. Dua, mungkin tidurnya kurang. Karena bergadang semalam. Kalau belum sarapan, maka pemecahan masalahnya adalah ngantuk karena belum makan. Pemecahan masalahnya apa? Ya sarapan dulu. Makan dulu. Disuruh tidur. Nggak berhasil. Masalahnya kan tidak terselesaikan. Itu gampangnya. Kalau dia ngantuk, begadang, pemecahan masalahnya apa? Tidur. Pagi-pagi kamu makan dulu sana biar nggak ngantuk. Dia sudah sarapan, ngantuknya karena kurang tidur. Ya nggak berhasil. Masalahnya tidak akan selesai. Ya, contohnya itu ya. Nah, kemudian dari rangkaian tahapan yang logis tadi, ya, diambil suatu keputusan yang berfokus pada klien. Artinya, keputusan yang kita ambil itu bukan karena kepentingan kita, tapi adalah kepentingan klien, bukan kepentingan bidannya. Ya, tapi klien. Karena apa? Harus memecahkan masalah klien atau pasien. Ya. Jadi tidak ada di sini biasanya nek panas itu dikei bodrecin. Enggak, tidak biasanya lagi. Harus menggunakan teori, harus ditemukan penyebabnya. Harus dilakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya. Bukan kebutuhan bidannya. Ini adalah manajemen kebidanan, pengertian. Ingat bahwa manajemen itu adalah proses pemecahan masalah. Ya. Masalah tidak hanya sekedar masalah. Masalah pasien itu bisa berupa apa tadi? Bisa berupa apa masalah pasien? Diagnosa. Bisa berupa masalah yang betul-betul masalah. Kaitannya adalah rentetan dari diagnosa. Kemudian adalah kebutuhan. Apa yang dibutuhkan pasien berdasarkan kondisi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum ya, saya lanjutkan ya. Kemudian manajemen kebidanan itu terdiri dari beberapa langkah yang berurutan. Langkahnya itu harus urut. Kalau tidak urut, nggak bisa. Namanya bukan manajemen. Lah urutannya apa? Yaitu mulai dari pengumpulan data dasar sampai dengan evaluasi. Data dasar itu ketika pasien datang, ingat ya, ketika pasien datang, kita tanya, itu artinya adalah di anamnesia. Kita tanya-tanya di wawancara itu namanya anamnesia. Ditanya kenapa kamu bisa demikian. Itu pengumpulan data. Mengumpulkan data nanti ada sampai terakhirnya adalah evaluasi. Evaluasi itu
setelah dilakukan tindakan, tadi kan rangkaian secara terus-menerus atau tahapan. Setelah dilakukan tindakan, kondisi pasien atau masalah pasien itu teratasi atau tidak. Atau belum. Atau baru sebagian. Makanya harus dilanjutkan. Nah, itu tahapnya. Terus betul. Langkah manajemen. Langkah manajemen itu membentuk kerangka yang lengkap. Mulai dari pengumpulan data dasar sampai dengan evaluasi. Ya. Membentuk kerangka yang lengkap. Nanti kita akan lihat apa saja langkah-langkahnya. Ya. Kemudian dapat diaplikasikan dalam semua situasi. Ya, artinya situasi di sini adalah situasi yang berkaitan dengan situasi kebidanan. Ya, bisa pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, bayi dan balita, keluarga berencana, dan sebagainya yang menjadi kewenangan bidan. Kewenangan bidan. Nah, di luar itu namanya bukan manajemen kebidanan. Contohnya, ada ibu-ibu. Kita berpikir ibu-ibu itu adalah ruang lingkup asuhan kebidanan. Tapi ternyata ibu-ibu ini adalah datang dengan penyakit asma. Nah, penyakit asma itu bukan wewenangnya bidan, tapi wewenangnya medis. Nah, situasi ini tidak masuk dalam manajemen kebidanan. Kemudian setiap langkah dapat dipecah-pecah ke dalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien. Kembali lagi, ya di sini adalah berkaitan dengan kebidanan yang menjadi kewenangan bidan. Tugas-tugas tertentu. Ada tugas apa? Bidan itu ada tiga. Ayo, tugasnya bidan. Mandiri, kolaborasi, kemudian rujukan. Pintar, masih ingat. Ya, tiga itu. Tugas-tugas tertentu. Nah, tugas tertentu tadi itu dibagi lagi. Ya, ada. Tidak tahu ini materinya ya siapa yang mengasihkan ya. Ada tugas sebagai kaitannya dengan peran. Sebagai pemberi asuhan. Sebagai manajer. Sebagai peneliti. Jadi tertentu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau belum, saya lanjutkan. Sekarang manajemen tadi ada langkah-langkahnya. Langkah ini adalah 7 langkah itu menurut Varney. Ingat-ingat ya. Langkah manajemen kebidanan yang 7 langkah itu adalah menurut Varney. 1 langkah pengkajian. Kan harus berurutan. Tahap demi tahap secara logis. Tanpa mengkaji dulu,
tidak akan bisa melakukan manajemen kebidanan. Di urutannya adalah yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian itu mengumpulkan data-data pasien. Ya, baik melalui wawancara atau anamnese, kemudian melalui pengumpulan data melalui tindakan keterampilan bidan. Misalnya pengkajian, mau mendiagnosa pasien ini benar-benar hamil atau tidak. Maka secara logis, secara ilmiah, yaitu ontologis, bidan harus memahami dan mahir dalam teori tanda-tanda kehamilan. Dikaji tanda-tanda kehamilannya, diwawancarai, ada atau tidak. Setelah itu dilakukan tindakan berdasarkan keterampilan bidan. Dipalpasi misalnya, ada bayinya atau tidak. Nah, itu palpasi. Kemudian didengarkan atau auskultasi. Ada denyut jantung janinnya atau tidak. Ini adalah pengkajian. Di pengkajian itu ada dua cara, dengan wawancara dan pemeriksaan. Untuk pengkajian, ada pertanyaan? Mboten Ibu. Belum ya. Kemudian yang kedua adalah merumuskan diagnosa atau masalah kebidanan. Nah, ya, tadi di dalam pengertiannya itu ya adalah secara teori, keterampilan, kemudian diorganisasikan. Nah, dari langkah pengkajian tadi, setelah diwawancara, dilakukan pemeriksaan, akan dirumuskan suatu diagnosa yang disebut dengan diagnosa kebidanan. Ya, diagnosanya apa sih pasien ini? Diagnosa itu harus ada. Diagnosa harus ada. Langkah 2 itu diagnosa harus ada. Masalah belum tentu. Belum tentu ada. Ya. Mungkin hanya muncul diagnosa, masalah tidak ada. Enggak mungkin tidak muncul diagnosa terus masalah. Enggak mungkin. Ya. Yang pertama harus adalah diagnosa yang disebut dengan diagnosa kebidanan. Nah, diagnosa itu ada diagnosa yang normal, ada diagnosa yang abnormal atau patologis. Ya. Kemudian setelah ditentukan diagnosa atau masalah kebidanan, itu adalah menganti diagnosa atau masalah potensial. Jadi kalau tidak ada potensial, ya nomor 3 nggak usah. Langkah ketiga itu tidak usah dilakukan. Nah, apa yang disebut dengan masalah potensial atau diagnosa potensial? Yaitu diagnosa masalah yang kemungkinan terjadi dengan ada dari diagnosa aktual. Nah, ya, jadi potensial itu ya, adalah lawannya
aktual. Nah, yang disebut aktual, diagnosa atau masalah aktual adalah diagnosa atau masalah yang saat itu dirumuskan dengan atau dari hasil pengkajian. Contohnya, pasien datang dengan hamil 5 bulan. Kemudian mengalami perdarahan. Jelas kan? Jelas bahwa saat itu pasien yang datang itu hamil dengan mengalami perdarahan. Nah, hamil 5 bulan dengan perdarahan itu bisa dirumuskan bahwa pasien mengalami abortus atau keguguran. Itu nyata, aktual. Saat itu pasien sedang mengalami abortus. Dari abortus, potensialnya apa? Nah, kita ambil dari perdarahannya tadi. Kalau dari perdarahan, pasien akan mengalami shock. Ya, orang yang perdarahan paling jelek itu kan wassalamualaikum atau meninggal dunia. Ya kan? Pasiennya sebelum lakukan tindakan sudah bidan wassalamualaikum. Nah, itu adalah potensial yang paling jelek. Nah, sebelum meninggal apa biasanya? Shock. Shock karena perdarahan disebut dengan shock hemoragi. Shock karena perdarahan disebut dengan shock hemoragi. Tapi saat itu belum ada. Akan terjadi apabila pasien tidak segera dilakukan tindakan. Nah, ya. Jadi saat itu belum terjadi. Akan terjadi apabila abortusnya tidak segera dilakukan tindakan. Yang nyata atau yang disebut aktual yaitu abortus. Contoh lagi, tadi temanmu ya, yang ngantuk ya, di kelas ngantuk, bolak-balik menguap atau angop-angop ya. Aktual kan? Aktual. Data itu data aktual. Terus kemudian diperoleh data dia belum makan. Nah, supaya tidak terjadi potensial, maka tidak makannya itu harus segera dipenuhi, penuhi makannya. Karena apa? Kalau tidak makan, aktualnya sudah kelihatan ngantuk, menguap-nguap, ya. Kalau dibiarkan terus akan apa itu? Akan jadi apa? Gurunya nggak tanggap, dibiarkan aja parmu ngantuk ya kono. Akan jadi apa? Karena dia lapar. Ayo Mbak Kunti, apa Mbak Kunti? Lapar, nggak makan, apalagi mulai kemarin karena pulang capek belum makan, esok tamine kawanan sehingga nggak ikut daring, mengikuti daring, ngantuk, nguap-nguap. Akan jadi apa kalau dibiarkan? Sama Bu, kamu nggak boleh izin, harus ikut daring, ngantuk-ngantuk rak apa-apa. Akan jadi apa pasiennya? Semakut, lama kan jadi apa? Rakut, ujuk-ujuk pas daring duduk mak geledak, ya kan? Nah itu namanya potensial.
potensial belum terjadi, tapi akan terjadi bila dia tidak segera diberi makan. Kalau Bu Hendri, kamu kenapa ngantuk? Saya belum sarapan, Bu. Ya sudah, makan dulu sana. Nah, nggak akan terjadi potensial. Apa namanya tadi? Semaput. Ya enggak? Sudah bisa membedakan aktual dan potensial, sudah bisa? Sudah, Bu. Papa mau beri contoh misalnya. Contoh. Apa? Mbak Erika? Mbak Erika bisa memberi contoh? Yuk. Yang aktual dan potensial. Kehidupan sehari-hari saja. Ya. Nah, yang kaitannya aktual menjadi potensial. Apa? Kehidupan sehari-hari. Mahasiswa aja kehidupan sehari-hari. Saya Bu, izin Bu. Ya, Mbak Ini Bu. Kunti. Ya, Mbak Kunti. Ini, misalkan saya itu saat ini suka sekali makan permen. Tapi Ya. saya itu nggak suka sikat gosok gigi. Nah, Ya. jadi potensialnya itu bakal datang sakit gigi. Itu Bu, aktualnya dia nggak suka gosok gigi gitu. Supaya tidak terjadi potensial, dilakukan apa? Itu rajin sikat gigi. Nah iya, habis makan permen, minum air putih, atau sikat gigi, atau kumur, itu potensial nggak akan terjadi. Ada yang mau beri contoh lagi? Hani, ya Mbak Hani, Hanifah. Ya Mbak Hani. Betul, ya. Nah, kalau tidak belajar, potensialnya apa? Kan mahasiswa itu belajar, terus dilakukan apa? Evaluasi toh, baik mid semester maupun semester. Nah, kalau tidak belajar, potensial nilai mid semester atau semesteran itu jelek. Tidak akan memperoleh nilai 3, ya 3,5 ya yang diharapkan sekarang ya. Ini makanya supaya tidak potensial itu dilakukan apa? Ya ikut perkuliahan dengan daring yang rajin, kemudian setelah kuliah mendalami materi tadi. Tuh ya sudah ada berapa contoh ya, bagus ya. Tuh yang potensial ya. Jadi sudah ngerti ya antara aktual dan potensial. Ya. Yang keempat adalah menetapkan kebutuhan tindakan segera. Nah,
menetapkan kebutuhan tindakan segera. Ini sudah ada tindakannya atau belum? Menetapkan kebutuhan tindakan segera sudah bertindak atau belum? Belum. Belum. Masih proses berpikir, apa ke mau saya lakukan tindakan apa pasien ini. Nah, untuk langkah keempat itu kaitannya adalah langkah 3. Ya. Kalau ada potensial, maka dilakukan langkah 4. Kalau langkah 3 tidak ada, ya langkah 4 tidak dilakukan. Contohnya, ibu akan bersalin mengalami perdarahan. Salin mengalami perdarahan. Potensial yang paling awal apa pada ibunya? Kalau perdarahan apa tadi? Shock. Shock, Bu. Shock. Nah, supaya tidak shock bagaimana? Ada 2 tindakan. Segera yang dilakukan apa? Ya, adalah masang infus. Terus mengurangi atau menghentikan perdarahan. Tapi dengan konsultasi dulu atau kolaborasi dulu dengan dokter ya, yang lebih berwenang. Kecuali di pasien ini ada di praktek mandiri bidan. Kan kalau praktek mandiri bidan kan nggak ada dokter. Nah ini lakukan tindakan segera. Segeranya apa? Mengatasi shock, mengurangi perdarahan. Oh, dipasang infus. Ya. Baru setelah itu diapakan? Boleh dilanjutkan oleh bidannya penanganannya di BPM. Dia apa? Yang ketiga tadi apa? Mandiri. Rujukan, Bu. Rujukan, karena kolaborasi tidak mungkin karena nggak ada dokter. Nah, ini ya. Jadinya materi-materi yang dulu itu selalu berkaitan. Ya. Jadi jangan dilupakan, kalau sudah ya sudah, apalagi wah sudah dilakukan UTS kok. Nggak dipelajari lagi, ya nggak bisa. Ini akan dilakukan oleh mahasiswa sampai lulus. Nanti kalau lulus ya ini kerjaannya. Ya. Kalau nanti praktekmu itu semester berapa? Semester 6 ya, 5 atau 6. Ya. Praktek asuhan kebidanan itu. Ya, ini yang dilakukan langkah ini, 7 langkah ini. Ya. Jadi diingat-ingat, kalau langkah 3 tidak muncul, maka tidak dilakukan langkah, yaitu langkah berapa? 4. Ya. Kalau 3 nggak muncul, alhamdulillah. Sehingga langkah 4 tidak dilakukan. Ya, alhamdulillahnya pasiennya sehat, fisiologis, tidak patologis. Artinya, langkah 3 itu akan dialami pasien yang mengalami kondisi patologis. Kalau fisiologis nggak akan ada langkah 3. Ya, nggak akan muncul. Ya. Kemudian langkah 4 itu, kalau pasiennya mengalami potensial, maka harus segera dilakukan langkah keempat. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Ya. Yang kelima adalah, langkah kelima, menyusun rencana asuhan secara menyeluruh. Ya. Mulai dari langkah 1. Ya, jadi rencana itu setelah ada diagnosa atau masalah, baik aktual maupun potensial.
dilakukan perencanaan. Jadi berdasarkan diagnosa atau masalah aktual maupun potensial, apa yang harus direncanakan atau tindakan apa yang perlu dilakukan pada pasien, yaitu langkah ke-5. Jadi berpikir secara logis terus-menerus. Teorinya adalah ini. Ya. Dari teori ini akan muncul fisiologis atau patologis. Kalau ada patologis, saya harus membuat langkah 3. Kalau ada langkah 3, berarti saya harus membuat langkah 4. Kalau ternyata pasiennya normal, tidak akan muncul langkah 3, tidak akan muncul langkah 4. Langsung ke langkah 5. Ya. Bisa dilanjutkan ke langkah 6? Nah, ya langkah 5 sampai langkah 5 sudah jelas. Ya, yang belum jelas boleh bertanya. Karena ini akan digunakan seumur hidup ini sebagai seorang bidan. Nah, sekarang langkah 6 itu adalah implementasi. Implementasi itu adalah pelaksanaan tindakan dari langkah 3. Contoh, oh ternyata pasiennya harus diinfus, maka dilakukanlah tindakan menginfus. Misalnya, oh pasiennya harus diobservasi perdarahannya. Direncanakan, rencananya adalah lakukan evaluasi perdarahan pasien. Nah, di perencanaan itu biasanya kalimatnya adalah kalimat perintah. Lakukan infus. Lakukan evaluasi perdarahan. Nah, implementasi itu tindakan. Kalimatnya adalah kalimat kerja. Kalimatnya kerja, misalnya melakukan infus apa. Mengevaluasi, melakukan evaluasi perdarahan pasien. Tindakan ya. Kalau 5 itu merencanakan tindakan. Kalau ke langkah ke-6 itu adalah melaksanakan rencana tindakan. Ya. Nah, langkah ke-7 adalah evaluasi. Ya. Tadi dikatakan bahwa manajemen itu dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, evaluasi itu apa? Evaluasi yaitu menilai hasil tindakan. Menilai hasil tindakan. Contoh. Nah, tadi pasiennya kan diinfus. Nah, ada tujuannya. Tadi diinfus pasien supaya tidak apa? Kasus potensial misalnya pasiennya apa? Kalau diinfus apa? Biar tidak shock. Nah, tidak shock. Ya, Pak. Implementasinya adalah menginfus, tujuannya pasien tidak mengalami shock. Nah, evaluasinya setelah diinfus itu pasien tidak shock atau shock. Ya, evaluasinya berarti hasil tindakan. Hasil tindakan tadi apa? Contoh tadi mahasiswa yang lapar kan?
Diagnosanya mengantuk ketika mengikuti pembelajaran daring. Datanya apa? Setelah ditanya, ngopo to kowe kok ngantuk wae. Aku durung maem. Sarapan durung ndek bengi ya durung maem. Nah, datanya adalah itu. Ya. Potensialnya adalah tadi apa? Semangkut, gitu kan? Aktualnya adalah lapar kan? Mengantuk penyebabnya lapar. Potensialnya adalah semaput. Kebutuhan tindakan segera adalah menganjurkan mahasiswa untuk segera makan. Kemudian menyusun rencana asuhan secara menyeluruh. Nah, ini kan untuk potensialnya sudah diatasi di langkah. Ini kan baru menetapkan itu baru frame thinking. Masih di dalam pola berpikir kita. Nah, tindakannya adalah, nah, secara menyeluruh adalah menganjurkan mahasiswa untuk makan. Ya. Rencananya adalah kalimat tanya tadi ya. Kalimat tanya, kalimat perintah. Anjurkan mahasiswa untuk segera makan. Anjurkan untuk keluar kelas, tidak mengikuti, keluar dari daring, untuk tidak mengikuti pembelajaran. Implementasinya apa? Menganjurkan mahasiswa untuk makan. Hasil tindakan sudah terus masalah data ditemukan. Ya enggak? Udah jelas sampai di sini? Sampai 7 langkah. Siapa yang belum memahami bisa bertanya pada Bu Hendri, ayo. Nanti kalau UAS ya keluarnya ini ya. Ini dipahami betul-betul ini. Sudah enggak ada pertanyaan? Mbak Amalia, enggak? Ya, kita lanjutkan. Ini penjelasannya ya. Langkah 1 atau yang disebut pengkajian. Pengkajian yaitu mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap sesuai kondisi klien. Ya. Nah, di dalam ada pertanyaan? Tidak ada. Di dalam mengumpulkan informasi atau pengkajian itu ada sumber datanya. Sumber datanya itu adalah yang memberikan informasi. Nah, sumber data itu bisa pasien sendiri, bisa suami atau keluarga, bisa orang lain, atau hasil pemeriksaan fisik. Pasien misalnya ditanya, Ibu datang ke sini alasannya apa, Bu? Oh, saya mau
melahirkan. Nah, itu dari. Ya Allah, lalu Pak ini loh. Ini suaranya siapa ya? Tolong ya. Suara yang mengganggu, tolong untuk tidak mengganggu. Nah, kecuali pasiennya ini datang dalam kondisi shock, misalnya karena eklamsi misalnya. Eklamsi yaitu kondisi kehamilan, pasien yang hamil di mana dia tidak sadarkan diri. Ya. Ada tensinya tinggi, ada odin, protein urinnya positif, kemudian tidak sadar. Itu namanya eklamsi. Nah, kalau pasiennya ini tidak sadar, atau katakanlah pasiennya ini punya kelainan bicara, tidak bisa bicara, maka sumber datanya itu bisa suami atau keluarganya. Ya, orang lain ini misalnya ada pembantu, ya, untuk anak-anak misalnya. Pasien anak, ibu bapaknya kerja sibuk, pas di rumah anaknya sakit, dibawa pembantunya ke dokter, maka ditanya oleh dokter, maka pembantu ini sebagai sumber datanya saat itu, nanti walaupun orang tuanya datang. Ya. Hasil pemeriksaan fisik misalnya, hasil pemeriksaan fisik, contoh, ada ibu mau bersalin, kemudian dikaji tentang umur kehamilannya. Dilakukan pemeriksaan melalui palpasi, kemudian melakukan pengkajian tentang tensi atau tanda-tanda vital, itu hasil pemeriksaan fisik. Melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal tuse atau disingkat PT untuk mengetahui berapa sih pembukaan pasien yang mau melahirkan ini. Nah, itu namanya pemeriksaan fisik. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda kehamilan yang tidak objektif pada pasien melalui pemeriksaan plasmagrafi jarum pada muka. Ya. Melakukan pemeriksaan kolostrum ibu hamil ini sudah keluar atau belum pada daerah hamil. Itu pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan dengan cara mengetuk pada tungkai. Ya, itu pemeriksaan fisik. Nah, kemudian bisa pemeriksaan HB, urin, ya, pemeriksaan HB, urin itu pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan laboratorium yang dilakukan oleh bidan itu sendiri atau pemeriksa itu sendiri. Kalau dilakukan di bagian laboratorium, pasiennya dikirim ke sana, itu namanya apa? Pemeriksaan yang merujuk pada dokumentasi. Jadi di dalam catatan itu kita merujuk dokumentasi atau rekam medis, yaitu membaca. Kita mengambil data-data yang sudah ada pada dokumentasi atau rekam medis. Itu namanya merujuk dokumentasi. Nah, ini pada langkah pertama. Ada pertanyaan untuk langkah pertama? Ibu minum dulu ya, Mbak. Tak sambil minum ini Ibu melak. Monggo, Bu. Ini Bu, monggo. Langkah 1 sudah jelas. Nah, kalau jelas, nggak ada pertanyaan ya.
bahwa di pengumpulan, bahwa di pengkajian atau langkah 1 itu ada mengumpulkan informasi secara akurat atau lengkap sesuai dengan kondisi klien. Nggak boleh ngarang ini. Harus sesuai dengan kondisi pasien, nggak boleh dibuat-buat. Nah, di dalam mengumpulkan informasi itu ada sumber datanya, yaitu yang memberikan data atau informasi. Bisa yang memberikan data itu adalah pasien itu sendiri, suami atau keluarga atau orang lain, kemudian hasil pemeriksaan fisik. Ya, merujuk dokumentasi atau rekaman. Nah, pada dokumentasi kebidanan kan sudah ada itu. Ya. Dokumentasi kebidanan. Ya, ada data subjektif, ada data objektif. Kalau bertanya pada pasien, suami, keluarga orang lain, nah itu namanya hasilnya adalah disebut data subjektif. Kalau bidannya itu melakukan pemeriksaan pada pasien, hasil pemeriksaan itu namanya data objektif. Kalau informasi itu diperoleh dari membaca atau diperoleh dari dokumentasi atau rekaman medis, namanya sumber data itu datanya adalah data penunjang. Ya? Tidak ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan. Nah, teknik pengumpulan data. Tadi ada sumber data. Ya. Sumber data itu, untuk memperoleh sumber data itu ada tekniknya. Untuk memperoleh data dari sumber data, ya, untuk memperoleh data atau informasi dari sumber data, itu ada atau diperlukan teknik pengumpulan data. Nah, tekniknya apa? Tekniknya adalah anamnesia. Nah, anamnesia ini dengan teknik wawancara. Ya, jadi semua informasi atau data yang diperoleh dari sumber data melalui anamnesia, ya, itu disebut dengan data subjektif. Nah, data di sini ya, tekniknya untuk data subjektif itu adalah anamnesa. Anamnesa ya. Datanya diperoleh dari sumber data. Sumber data tadi ada siapa saja? Yuk, sumber data tadi siapa? Pasien, Ya, suami, betul. Ya. pemeriksaan fisik, Suami. Orang lain. Terus? Hasil pemeriksaan. Membantu. Hasil pemeriksaan atau rekam medis. dokumentasi atau rekam Anamnesis, ya. Nah, setelah dilakukan anamnesia, nah, jadi yang pertama itu pengkajian itu kan ada ini loh, anamnesia dan pemeriksaan fisik, ya. Anamnesia dulu, kemudian pemeriksaan fisik itu bisa dengan cara inspeksi. Inspeksi ini gambarnya mata, itu dari cara melihat, dengan teknik melihat kondisi pasien. Misalnya, ibu hamil ini datang. Ternyata ibu hamil ini kok gak menghargai pemerintah gitu ya. Jalannya sudah dihaluskan, kok jalannya jeglong-jeglong, seperti jalan yang nggak rata. Artinya apa? Ibunya pincang atau kakinya apa? Kecil sebelah atau tinggi pendek ya kakinya itu. Nah, ini
kita dari sini sudah punya ini. Ya, di otak kita sudah muncul itu ilmunya. Mesti akan terjadi kelainan pada panggul. Ya, akan mempengaruhi. Jadi orang dari ibunya berjalan aja kita sudah melihat bagaimana kondisinya. Kemudian dari melihat itu kita bisa melihat ibu itu dalam kondisi misalnya dia kok pucat, wajahnya kok pucat ya. Nah itu dia sudah melihat. Terus kemudian nanti kalau kita memeriksa di wajah untuk kehamilan, misalnya tanda kehamilan mungkin ada kloasma gravidarum. Jadi bagian wajah ibu itu seperti topeng. Ya, ada kebiru-biruan. Itu dengan melihat. Kemudian dengan teknik, ya, pemeriksaan fisik dengan teknik mendengarkan. Itu telinga gambarnya mendengar. Itu contohnya adalah mendengarkan pernapasan, mendengarkan detak jantung, mendengarkan denyut jantung janin, mendengarkan bising usus. Nah, ini melalui alat, misalnya stetoskop. Ya. Stetoskop itu ada dua. Yang dimasukkan, alat pendengarannya dimasukkan dua telinga, namanya stetoskop. Dua itu apa? Kalau di SMA, pelajaran kimia, dua itu apa? Dua. Dua itu apa? Ayo. Mbak Salma, yuk Mbak Salma. Dua apa? Kalau satu apa? Mono. Mono. Kalau dua? Di. Ya, jadi stetoskop yang dimasuk untuk mendengarkannya menggunakan telinga namanya stetoskop bikuler. Nah, stetoskop yang untuk mendengarkan denyut jantung janin itu hanya satu. Ya, stetoskop menggunakan satu telinga namanya tadi satu itu apa? Mono ya. Monokuler. Nah, ya. Kemudian pemeriksaan fisik dengan teknik tangan. Ini adalah palpasi atau meraba. Ya, misalnya kita mau meriksa janinnya itu ada di mana sih? Kepalanya, bokongnya, punggungnya, bagian-bagian kecilnya, tangan dan kakinya. Nah, itu melalui palpasi. Namanya palpasi. Meraba-raba. Tapi kalau mahasiswa malam minggu ketemu pacarnya, salaman, itu namanya bukan palpasi. Ya. Jangan palpasi dengan pacarnya loh ya, meraba-raba enggak boleh. Nah, kemudian teknik yang berikutnya adalah perkusi dengan cara mengetuk. Ya, mengetuk. Ini adalah perkusi. Untuk anamnesa pemeriksaan fisik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Mbak Kurcova, Carolina, ada pertanyaan? Belum, Bu.
Belum ya. Nah, kemudian pemeriksaan khusus. Ya, jadinya untuk pasien-pasien yang patologis itu memerlukan pemeriksaan khusus. Ya, ini macam-macam. Ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, itu bisa pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan foto ronsen, dan lain-lain. Ada USG, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian melihat catatan rekam medis klien. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Masih langkah 1. Pada langkah 1 itu adalah untuk menentukan pengambilan keputusan yang akan dibuat pada langkah berikutnya. Yaitu langkah ke berapa? 2. Kedua. Langkah kedua tadi apa? Menentukan apa? Menentukan Diagnosa. Jadi langkah 1 ini penting sekali dilakukan. Hasilnya atau informasinya sangat penting sekali untuk menentukan langkah kedua atau langkah berikutnya. Maka pengkajian itu harus komprehensif, yaitu secara menyeluruh. Baik data subjektif, data objektif, atau hasil pemeriksaan yang lainnya. Ini harus lengkap ini. Nah, kemudian langkah 1 itu menggambarkan atau menilai kondisi klien yang sebenarnya. Jadi langkah 1 itu dari pengkajian itu tadi kita sudah bisa menentukan. Oh, pasiennya mengeluh lemes, dari jalannya sudah dari waktu berjalan sudah kelihatan dia pucat, ya, wajahnya enggak sumringah. Nah, itu saya sudah bisa lihat di sini. Jadi nggak usah mikir panjang-panjang nanti langkah 2-nya apa gitu. Dari situ kita harus menguasai teori tadi untuk menentukan kondisi pasien. Ya, pasienku ini sebenarnya ngapa sih? Misalnya dari hasil pemeriksaan, loh, kepalanya kok terabah di samping, bokongnya juga, di bagian bawah kosong, di bagian atas kosong. Nah, ini mesti letak lintang. Dari mengkaji itu kita sudah tahu. Ya. Langkah 1, tindak lanjut setelah mengumpulkan data. Ya, itu perlu dilakukan pengkajian ulang. Pastikan data sudah tepat, lengkap, dan akurat. Pastikan data dasar yang disebut juga data fokus untuk mendukung langkah berikutnya. Ya, itu langkah 1, sangat penting, harus dilakukan secara komprehensif, datanya harus betul. Makanya di dalam dokumentasi itu sudah ada apa saja yang harus dilakukan pada pasien, itu harus dilakukan semua. Tidak boleh pasiennya ini demam atau enggak ya, nah, hanya meletakkan apa punggung tangannya pada keningnya pasien, enggak boleh. Yang akurat yaitu dengan cara diukur suhunya. Wah, pasienku ini tidak pucat, berarti tidak anemi. Oh, enggak boleh. Yang akurat adalah dilakukan dengan cara apa? Pasien anemia atau tidak dilakukan dengan cara apa? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan lab? Iya, apa? Hemoglobin HB. Ya, disingkat HB. Sampai langkah 1 ada pertanyaan.
Kalau tidak, kita lanjutkan. Langkah 2, ya, yaitu merumuskan diagnosa atau masalah. Nah, merumuskan diagnosa atau masalah yaitu menganalisa data dasar. Ya, data dasar disebut juga data fokus yang diperoleh pada langkah 1. Ya, data-data yang sudah diperoleh tadi dari langkah 1 baik subjektif, objektif, penunjang, sebagainya itu dianalisa. Jadi kan di pengertiannya adalah mengorganisasikan pemikiran dan tindakan. Nah, ini organisasi pemikirannya dulu di langkah 2 itu. Ya. Kemudian menginterpretasikan secara akurat dan logis. Tidak boleh sembarangan. Harus berdasarkan ilmu, logis, akurat dan logis. Diagnosa atau masalah kebidanan. Nah, diagnosa kebidanan. Kesimpulan kondisi klien. Hamil, infarto, nifas, atau bayi baru lahir. BBL ini bayi baru lahir ya. Kemudian kesimpulannya itu kondisinya normal. Dalam merumuskan diagnosa menggunakan, nah ini nanti, nomenklatur kebidanan. Diagnosanya, masalahnya adalah aktual. Itu diagnosa. Nah, sekarang yang masalah. Masalah itu adanya kesenjangan, ya, kesenjangan pada respon pasien. Terhadap apa? Nah, ini yang saya sulit ini. Anda belum memperoleh kehamilan, ya, persalinan. Respon pasien itu terhadap kondisinya. Bagaimana responnya? Ya. Ya. Kita bahas dulu tadi adanya dalam menentukan diagnosa itu ada yang namanya nomenklatur diagnosa kebidanan. Arti dari nomenklatur yaitu suatu peristilahan. Ya. Peristilahan yang dipakai dalam mendiagnosa kebidanan. Jadi istilah yang ini yang digunakan adalah dalam mendiagnosa kebidanan, yaitu diagnosa kebidanan akan berbeda dengan diagnosa keperawatan atau dengan diagnosa medis. Nah, diagnosa kebidanan itu apa? Ya, yaitu diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan. Nah, standar nomenklatur diagnosa kebidanan itu apa? Diakui dan telah disahkan oleh profesi, itu nomenklatur. Bahwa diagnosa itu telah diakui dan disahkan oleh profesi. Kalau tidak sesuai dengan yang disahkan profesi, maka bukan diagnosa kebidanan. Yang kedua, berhubungan langsung dengan praktek kebidanan. Ya, jadi praktek kebidanan diatur dalam Undang-Undang Kewenangan Bidan. Misalnya,
berhubungan langsung dengan praktek kebidanan. Itu dilihat dari sasaran praktek atau objek subjek prakteknya, yaitu misalnya ibu hamil. Nah, kalau ibu hamilnya fisiologis, ya itu yang berhubungan langsung dengan praktek kebidanan. Tapi kalau hamilnya patologis, maka tidak langsung berhubungan dengan praktek kebidanan karena di luar praktek kebidanan, maka tidak bisa dibuat diagnosa kebidanan. Kemudian memiliki ciri khas kebidanan. Ya, ciri khas kebidanan ini Anda harus belajar tentang undang-undang praktek bidan ini. Kalau dijelaskan satu-satu sulit di sini. Ya. Memiliki ciri khas kebidanan, khasnya apa? Ibu hamil normal, ibu bersalin normal, ibu nifas normal, bayi baru lahir normal, ya. Kemudian keluarga berencana yang sesuai dengan kewenangan bidan dan yang sudah dimiliki sertifikatnya. Kemudian didukung oleh clinical judgment dalam lingkup praktek kebidanan. Jadi di sini ada perlindungan, artinya ada undang-undangnya. Di bidang praktek itu dalam lingkupnya itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Maka baca undang-undang praktek kebidanan. Saya nggak akan menerangkan satu persatu. Ya. Sudah dapat belum? Undang-undang praktek kebidanan belum? Nah, itu di situ ya. Kemudian dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Sampai nomenklatur ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya. Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, langkah yang ketiga sekarang. Mengantisipasi diagnosa masalah potensial. Oh, ini diagnosa potensial ya, salah ini. Langkah 3 kan, misalnya Mbak ya, langkah 3 itu diagnosa potensial. Ini judulnya ini ya. Ketiga adalah menentukan diagnosa atau masalah potensial. Diagnosa atau masalah potensial merupakan diagnosa atau masalah yang belum terjadi, seperti Ibu sampaikan tadi. Akan terjadi berdasarkan kondisi pasien dan bila tidak dilakukan antisipasi. Ya, bila diagnosa itu akan muncul apabila tidak segera dilakukan tindakan. Ya. Bidan harus mampu merumuskannya.
Ya, jadi dasarnya adalah ilmu ya, keilmuan. Kalau patologis, kondisinya pasien bagaimana, seorang bidan itu harus mampu merumuskan potensial apa yang akan terjadi. Ini nanti pada semua kasus ini. Ya. Bidan harus mampu merumuskan tindakan yang perlu diberikan untuk mencegah timbulnya diagnosa atau masalah potensial. Bidan harus selalu waspada dan bersiap-siap terhadap timbulnya diagnosa masalah potensial. Ini penting, asuhan yang aman dilakukan dengan cepat serta tepat. Sering terjadi dalam kondisi emergensi. Ya, jadi yang namanya potensial itu pada kondisi pasien yang emergensi atau patologis tadi, maka akan muncul potensial. Nah, kemudian langkah 4 adalah menetapkan kebutuhan tindakan segera. Jadi seperti itu sampaikan tadi, ya, mengidentifikasi perlunya tindakan segera. Ya. Intervensi, ya, kemudian melalui intervensi, tindakan, konsultasi, kolaborasi, rujukan, atau tindakan dokter. Di mana kondisi klaim dalam emergensi. Hasil analisa data bahwa kliennya membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa baik ibu maupun bayi. Ya, karena sedikitnya itu kita akan menangani 2 nyawa. Bidan itu menangani 2 nyawa. Ibu dan bayinya. Kalau bayinya kembar, ya 3 nyawa. Dan sebagainya. Maka dalam kondisi emergensi, itu harus betul-betul seorang bidan itu mampu membuat suatu keputusan. Nah, di dalam menetapkan kebutuhan tindakan segera, mungkin diperlukan data yang lebih spesifik. Mengetahui penyebab langsung masalah yang ada. Tindakan segera bersifat observasi pengkajian kembali. Ya, jadi perlu dikaji kembali. Langkah kelima, menyusun rencana asuhan secara menyeluruh. Tadi sudah juga Ibu singgung, ya, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Yaitu berarti langkah berapa? Menyusun rencana ditentukan oleh langkah berapa? Yang aktual tadi langkah 2, jadi ditentukan oleh langkah sebelumnya, yaitu langkah 2 yang berkaitan dengan diagnosa dan masalah yang bagaimana? Aktual. Ya, aktual. Kelanjutan dari diagnosa dan masalah, kemudian diidentifikasi, diantisipasi, sifatnya segera atau rutin. Ya, jadi yang namanya manajemen itu tidak begitu pasien datang pulang sudah selesai, enggak, tapi berkelanjutan secara komprehensif terus menerus. Ya, jadi perlu dikaji lagi. Maka di dokumentasi itu ada apa? Di SOAP, di SOAP ada apa? Dokumen tentang perkembangan pasien. Nah, itu. Ya. Langkah 6 adalah implementasi, yaitu melaksanakan asuhan menyeluruh dari rencana yang telah disusun. Ya, jadi langkah ke-6 itu adalah, maka secara urut,
mengaplikasikan langkah kelima atau perencanaan. Ya. Standar yaitu harus efisien, efektif, dan aman. Pelaksananya bisa bidan dan klien, bidan dengan tim kesehatan. Ya, jadi klien ini bisa diajak kerjasama harus bidan ya, untuk melakukan tim ya. Bidan dengan tim. Jadi bidan tidak bekerja sendiri, mungkin dengan dokter, perawat, bagian fisik dan sebagainya. Ya. Bila bidan tidak melakukan tindakan, bidan tetap bertanggung jawab mengarahkan kesinambungan asuhan. Nah, misalnya di sini ada bidan yang praktek, kemudian ada bekerja sama dengan bidan yang lain, tanggung jawabnya itu adalah tetap pada bidan yang punya praktek itu. Bila kolaborasi, bidan tetap terlibat dalam penatapan asuhan secara tim. Penata laksanaan efisien, baik waktu, biaya, mutu maupun asuhan. Ya. Ini jadi dengan efisien itu waktunya nggak terbuang-buang, biayanya nggak mahal, mutu yang diterima pasien bagus. Ya. Ini dan meningkatkan. Nah, sekarang langkah ke-7, evaluasi. Keefektifan asuhan yang telah dilaksanakan, keberhasilan efektif sebagian, efektif tidak efektif. Jadi ketika evaluasi, itu mungkin dari yang dievaluasi tadi apa? Kalau kita mengevaluasi, maka yang dievaluasi apa? Ayo, tadi sudah. Nah, betul. Hasil tindakan. Nah, hasil tindakannya itu efektif, artinya bisa memecahkan diagnosa permasalahan pasien, hanya mungkin sebagian efektif, belum menyeluruh, atau mungkin tidak efektif. Tip mungkin perlu diulang dari langkah awal. Jadi mungkin adakah yang salah dari hasil pengkajian sehingga diagnosanya tidak benar, penentuan masalahnya nggak benar, maka ya hasil tindakannya tidak efektif. Nah, mengapa mungkin? Ya, karena evaluasi itu berdasarkan tujuan. Nah, tujuan itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek misalnya, pasien yang diberi penyuluhan tentang makanan ibu hamil. Ya, untuk evaluasinya itu adalah jangka pendek. Artinya setelah dilakukan penyuluhan, pasien ditanya itu bisa menyebutkan kembali yang sudah diberikan. Sekarang contohnya, kalau mahasiswa evaluasinya jangka apa? Kalau mahasiswa, apa jangka pendek, menengah, panjang? Ayo, mahasiswa kuliah. Panjang. Panjang. Siapa lagi? Satu panjang. Mbak Salma. Apa Mbak Salma? Panjang, Bu. Panjang. Mbak Karimatul Husni. Panjang, Bu. Nah, sepertiga yang benar. 30% yang benar. Ya, evaluasinya jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jangka pendek. Contoh jangka pendek ketika Ibu menjelaskan terus ditanya. Ya. Tadi apa itu diagnosa aktual? Nah, itu jangka pendek. Setelah diberikan ditanya. Pasien juga gitu. Setelah diberikan penyuluhan ditanya kembali. Bisa menjawab atau tidak. Nah, itu bisa efektif. Bisa menjawab keseluruhan, tapi sebagian efektif.
Yang ini tadi saya kok lupa ya, Bu. Nah, itu perlu diulang lagi. Menengah, kalau menengah apa? UTS. Jangka panjang, UAS. Pasien juga gitu. Pasien dengan HB yang rendah perlu evaluasi jangka apa? Jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah ketika dia sudah diberikan obat tambah darah. Ketika dia pasien kunjungan ulang atau periksa ulang, dicek coba HB-nya sekarang berapa. Jangka panjangnya ketika kehamilannya sudah 36 minggu, HB-nya sudah sesuai atau belum. Nah, ini sudah langkah ke-7. Terima kasih. Nah, Pak. Ibu sudah selesai ya? Ibu. Ya. Nanti saya kirimkan materinya. Ada pertanyaan? Monggo. Ini teorinya sekarang, tapi menerapkan nanti loh. Jangan dilupakan. Semester ini sudah selesai terus dibuang, jangan ya. Ini masih dipakai terus. Ketika Anda mulai praktek sampai lulus, sampai profesi, ya gunakan ini, manajemen ini. Ya, ini digunakan terus. Jadi Bu Bidan ya manajemen ini yang digunakan. Tidak boleh malas untuk membuat dokumentasinya. Dokumentasinya nanti ya berdasarkan ini, Mbak, langkah-langkahnya. Dan tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ye, monggo Mbak siapa? Oh, Nisa. oh ya. Izin bertanya, kalau yang jangka pendek itu berarti setelah melakukan Sebentar ini Mbak. Koirunisa dulu. Ya, ye. Jangka pendek. Jangka pendek berarti langsung atau bagaimana, Ibu? Ya, langsung saat ini. Ya, langsung. Jadi apa yang bisa jangka pendek? Misalnya senam hamil, ya, senam nifas. Nah, itu bisa jangka pendek. Jadi setelah diberikan contoh, kemudian pasien suruh mengulangi. Efektif atau kurang efektif, atau sebagian efektif. Maka kalau belum efektif, pokoknya perlu diulangi lagi. Gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ye, monggo Mbak siapa tadi? Yang bertanya tadi? Saya, Bu. Mbak siapa? Salma. Oh, ya. Salma. Salma, Mbak Salma. Salma, Bu. Iya, iya. Mbak Salma. Gimana, Mbak? Untuk hasil dari langkah-langkah manajemen kebidanan ini biasanya dituliskan dalam bentuk laporan atau bagaimana, Bu? Nah, itu kalau di SOAP, SOAP itu di P. Di P-nya dituliskan. P itu dilaksanakan tindakan apa? Misalnya, tindakannya adalah memberikan penyuluhan tentang makanan atau nutrisi ibu hamil. Ya, hasilnya ditulis. Hasilnya apa? Ibu dapat mengulangi kembali. Nah itu, ya, itu hasil tindakannya. Ya, tindakannya adalah memberikan penyuluhan. Hasil tindakannya itu di P, ditulis juga. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lainnya masih ada? Assalamualaikum. Salam. Bu, kan kalau dievaluasi Ini itu kan apa ini? Mbak Kunti, Bu. Kunti. Pung?
Oh, Mbak Kunti. Iya, Mbak Kunti dia, Mbak Kunti. Kan kalau dievaluasi itu kita evaluasi hasil tindakan. Nah, kalau misalkan kita melakukan rujukan, Bu, itu tuh evaluasi yang kita tuliskan gimana, Bu? Apakah kondisi pasien setelah dirujuk atau misalkan pasien mau dirujuk atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Nah, rujukan itu kan ada tahapannya. Memberitahu pasien dulu kondisinya, kemudian akan dirujuk, ya kan? Kemudian baru merujuk. Tindakannya kan memberitahu pasien bahwa kondisi pasien ini. Ya, menyampaikan pada pasien untuk tindakannya harus dirujuk. Terus kemudian melakukan rujukan. Evaluasinya ditulis di P tadi. Pasien dan keluarga misalnya memahami tentang kondisinya. Pasien menyatakan siap dirujuk atau mau dirujuk. Melakukan rujukan, ya, artinya pasien telah dirujuk ke mana? Ke rumah sakit mana atau ke dokter praktek siapa? Oke, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Mbak Hani, monggo. Kayaknya kalau langkah-langkah itu dilakukan, nggak ada akan yang tertinggal. Artinya, nggak mungkin dia langsung ke langkah 2, mau begitu melihat pasien terus didiagnosa, nggak mungkin. Ya kan? Mesti langkah 1 dulu dilakukan. Kemudian baru berikutnya, oh diagnosanya ini. Misalnya diagnosanya normal. Apa yang harus saya lakukan? Langsung ke langkah 5 kan? Rencananya kan? Rencana tindakannya. Nggak mungkin kayak ini. Kalau lupa menulis, ya. Kalau pelaksanaannya kayaknya tidak. Kalau lupa menulis, iya. Nah, kan tulisan itu mempunyai nilai hukum. Kalau lupa menulis, ya konsekuensinya adalah kalau pasien menuntut, ya harus mau menghadapinya. Makanya bidan itu harus cerdas, harus teliti. Ya, nggak boleh jadi bidan, kamu jangan asal-asalan lah. Dimulai dari kehidupanmu sekarang. Nggak boleh seenaknya sendiri dalam hal apapun, nggak boleh. Harus, karena yang dihadapi itu adalah nyawa. Gitu, Mbak? Kayaknya langkah nggak ada yang lupa. Monggo. Biasanya kalau ditanya itu teorinya yang lupa, tapi pelaksanaannya biasanya. Ya, kamu melakukan ini itu langkah keberapa? Ya, langkahmu itu langkah keberapa? Ya baru berpikir, oh iya. Ya dengan begitu terus nanti kamu nggak akan lupa. Secara otomatis itu akan. Oke, monggo masih ada selanjutnya. Jadi soalnya mau ke kantor ya. Nah, tolong Mbak, tadi sudah difoto belum? Belum, Bu. Ayo, difoto. Han absen, Han. Difoto, nanti dikirim ke Ibu ya. Ibu. Ya, silakan. Jangan slide 1. Jangan yang Google pokoknya. Enggak.
Ya. Namun, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat nanti. Kapan itu tesnya? Desember. UASnya kapan? Desember. Untuk Kalau UAS. dari November, Bu. rencana November. jadwalnya Desember, Ibu, tapi belum ada kepastian yang fixnya tanggal berapa, bulan apanya belum ada, Ibu. Oh, ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. monggo. Ya, share ke iki ya. Kirim ke. Mungkin enggak. Ini ya. Iya ya. Ya. Aduh, alhamdulillah.